hari Sabtu dini hari jam 2 satu juz yaitu juz 7 dengan narasumber Ki Haji Ali Khalidin. Undangan yang kedua, undangan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang teramat bahagia bagi kita semua, mari kita sama-sama untuk menyampaikan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini kita semua masih dipercaya, masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat yang sekian banyak diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, tak ketinggalan nikmat kesempatan dan kemauan. Sholawat beserta salam kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum Al-Fakir menyampaikan khutbah sederhana, terlebih dahulu berwasiat khusus untuk pribadi khatib dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai kemampuan yang ada pada diri kita, tanpa mengenal lelah, tanpa terbatas waktu, dan tanpa merasa kesulitan, untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya derajat manusia yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan akan dimasukkan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala adalah modal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal hiduplah kita semua, dan bekal hidup yang paling hakiki, yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema sederhana khutbah pada kesempatan ini adalah keutamaan datang awal pada sholat Jum'ah. Hari ini hari Jumat, dan kita nggak terhitung entah Jumat yang keberapa kali kita laksanakan pada hari ini. Namun sudahkah Jumat tersebut yang sudah sekian banyak kita laksanakan dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah kita merasakan dan kita memetik keutamaan-keutamaan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang melaksanakan sholat Jum'ah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di dalam syariat Islam ada yang namanya waktu cerdas dan tempat cerdas. Sekali lagi Al-Fakir ulangi bahwa di dalam syariat Islam itu ada yang namanya waktu cerdas dan tempat cerdas. Maknanya waktu-waktu tersebut, tempat-tempat tersebut perlu untuk dipelajari oleh kita, perlu untuk difahami oleh kita, yang Allah berikan kepada kita melalui Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada kita. Makanya ada yang namanya disebut fadhailul amal, keutamaan-keutamaan beramal bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9 menyampaikan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, apabila sudah terdengar seruan panggilan untuk menghadap mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah, segera untuk mendatangi panggilan itu. Wazarul bai', dan tinggalkan jual beli. Artinya di dalam kehidupan kita dianggap suasana yang sangat menguntungkan, khususnya mungkin bagi pedagang di saat jual beli, sehingga bisa saja menunda waktu memenuhi panggilan tersebut, tanggung sedang melaksanakan transaksi jual beli. Kalau saja ketika melaksanakan transaksi jual beli diperintahkan untuk tinggalkan jual beli, apalagi kalau sedang santai-santai, apalagi kalau sedang membuang-buang waktu atau melaksanakan kerjaan-kerjaan yang lain. Ketika terdengar azan Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah untuk memenuhi panggilan Allah tersebut melalui muazin, kemudian laksanakan untuk berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sekarang sedang berzikir, sedang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu zikir kepada Allah dipakai untuk tidur, dipakai untuk ngantuk sehingga isi khutbah tidak tersimak. Ini hati-hati. Kita sudah meninggalkan pekerjaan,
kita sudah meninggalkan tempat tinggal, menuju ke masjid untuk zikir kepada Allah, sampai di masjid hanya untuk tidur. Ini merupakan satu kerugian. Hati-hati. Fas'au ila zikrillah wazarul bai', tinggalkan jual beli. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kita semua tahu, kalau kalian semua tahu, kata Allah, kalau kamu semua tahu bahwa melakukan hal yang demikian itu lebih baik bagi kamu semua. Kemudian apa yang harus juga diperhatikan selain pelaksanaan sholat Jumat dengan memenuhi syarat dan rukunnya, ada waktu yang cerdas oleh kita, ada waktu yang perlu dipahami oleh kita ketika di hari Jumat. Di dalam kitab Mu'tar Sahih Muslim yang ditulis oleh Muhammad Nisruddin Al-Albani dalam jilid 1, hadis nomor 406, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza kana yaumul jum'ati, apabila sudah masuk hari Jumat, kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikah, maka Allah memerintahkan, Allah mengirim para malaikat pada hari Jumat tersebut untuk berdiri di tiap-tiap pintu masjid. Kalau ada pintu masjid 5, 2, 1, maka di situ dipenuhi oleh para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas mereka? Berada di pintu masjid tersebut. Yaktubunal awal fal awal. Para malaikat itu mencatat kehadiran yang mau melaksanakan sholat Jumat. Siapa yang datang pertama, maka dicatat oleh para malaikat itu sebagai hamba Allah yang datang pertama, baik itu secara perorangan maupun secara kelompok. Yang harus diperhatikan oleh kita bahwa ketika idza jalasal imamu tawawus suhufi, apabila imam sudah duduk. Nah ini dia, apabila imam sudah duduk di mimbar untuk menyampaikan khutbah, waja'u yastami'una dzikra, maka para malaikat meninggalkan pintu-pintu masjid, masuk semuanya ke masjid untuk mendengarkan khutbah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita semua atau di antara kita yang datang setelah selesai azan berkumandang, maka tidak mendapatkan catatan dari malaikat yang bertugas mencatat kita, kehadiran kita. Oleh karena itu idealnya perlu dipahami oleh kita bahwa fas'au ila dzikrillah, segeralah untuk memenuhi panggilan Allah melalui muazin tadi, itu adalah batas akhir daripada para malaikat berdiri di depan pintu untuk mencatat kita semua. Sekarang mereka semua sudah berada di dalam masjid, mendengarkan khutbah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita perhatikan dari hadis selanjutnya yang menyampaikan keutamaan orang-orang yang datang melaksanakan sholat Jumat secara bergelombang. Wa masalul muhajiri kamasalil ladzi yuhdil badana. Orang yang masuk ke dalam masjid tergolong kepada kelompok-kelompok awal, di mana para malaikat masih mencatatnya, maka dia diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berkurban dengan seekor unta. Summa kalladzi yuhdil baqarah. Untuk gelombang berikutnya, Allah menyediakan keutamaan untuk orang melaksanakan sholat Jumat dengan keutamaan seperti berkurban dengan seekor sapi.
Tentu kualitas sapi dengan ukuran unta itu berbeda. Ternyata unta sapi pun tidak dapat oleh orang yang datang berikutnya. Masih ada kesempatan. Summa kalladzi yuhdil kabsha. Kemudian untuk orang tersebut diberikan keutamaan. Seperti berkurban dengan seekor kambing. Ternyata seekor kambing pun tidak dapat karena dia datang belakangan. Masih ada kesempatan. Summa kalladzi yuhdid dajajah. Maka untuk orang tersebut diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bersedekah dengan seekor ayam jantan. Dan terakhir summa kalladzi yuhdil baidah, orang yang terakhir datangnya untuk melaksanakan sholat Jumat ternyata sudah selesai khutbah, tidak kebagian dia khutbahnya, maka seperti orang yang bersedekah dengan seekor telur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini adalah waktu yang perlu dipahami oleh kita. Idealnya, seyogianya, alangkah indahnya kalau masjid kita, kemudian kita berangkat dari rumah untuk menuju sholat Jumat itu adalah sebelum azan berkumandang kita sudah berada di masjid. Khawatir kita tidak mendapatkan pahala Jumat karena dia hanya mengikuti sholat Jumatnya saja. Setelah imam bertakbiratul ihram melaksanakan sholat Jumat, kemudian dia baru datang, maka untuk orang tersebut tidak mendapatkan pahala Jumat, melainkan hanya mendapatkan pahala sholat biasa. Ini yang harus disikapi oleh kita. Jangan sampai kita sudah sekian tahun melaksanakan sholat Jumat, hitungan sudah tidak terhitung lagi, sementara kita waktu-waktu utama, waktu-waktu afdol kita tidak pernah mengetahuinya, tidak pernah berusaha untuk meraihnya. Mudah-mudahan dengan khutbah sederhana dan singkat ini, mari kita sama-sama perbaiki, mari kita sama-sama raih keutamaan-keutamaan yang sudah Allah sediakan untuk hambanya, bagi yang lebih mengutamakan kepada Allah dibandingkan mengutamakan kepada hal-hal yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.